Saudaraku, pernahkah kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah sabar, tapi kenapa ujian ini belum selesai?" Kita lelah, kita menangis, kita hampir menyerah. Namun tahukah kita, di saat kita bertahan, Allah sedang menulis pahala tanpa batas? Hari ini kita renungkan bersama mengapa sabar itu berat, namun janji Allah jauh lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sabar itu melelahkan, namun sabar adalah jalan menuju kemenangan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin." Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 105:3. Bayangkan, jika Allah bersama kita, apa yang perlu kita takutkan? Sabar itu berat karena kita manusia. Sabar terasa berat karena hati kita punya rasa, punya harapan, punya luka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semuanya baik baginya." Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jika mendapat nikmat, bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah untuk mengharapkan ridho Allah. Jika mendapat musibah, bersabar, tidak mengeluh, menerima bahwa itu sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyerahkan hasil usaha doa kepada Allah. Dan keduanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saat kita lelah, itu tanda kita manusia, bukan tanda Allah meninggalkan kita. Janji Allah untuk orang yang sabar. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar diberi pahala tanpa batas. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Saudaraku, Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa hanya orang-orang yang sabar yang akan diberi pahala tanpa batas, tanpa hitungan, tanpa ukuran. Bahkan pahala yang tidak mampu dihitung manusia. Inilah kemuliaan sabar. Inilah pengagungan balasan bagi orang yang bertahan. Karena sabar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ketika hati kita diuji,
ketika harapan tertunda, ketika air mata jatuh diam-diam, disitulah sabar menjadi cahaya. Seorang khalifah saleh, Umar bin Abdul Aziz, berkata, tidaklah Allah mengambil suatu nikmat dari seorang hamba lalu menggantinya dengan kesabaran, melainkan yang Allah berikan itu lebih baik dari yang diambil darinya. Subhanallah, kadang kita kehilangan sesuatu, tetapi Allah sedang menyiapkan yang lebih besar. Kadang kita diuji, tetapi Allah sedang meninggikan derajat kita. Maka jangan menyerah ketika ujian datang. Pegang sabar erat-erat. Karena sabar adalah penolong dalam setiap perkara. Sabar adalah jembatan menuju pahala tanpa batas. Sabar Nabi dan orang-orang soleh. Lihat Nabi Ayyub alaihissalam, 18 tahun sakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Namun beliau berdoa, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dalam bahasa Al-Quran ada kata ad-durru dan ad-darru. Ad-durru adalah musibah yang menimpa diri manusia, seperti penyakit, tubuh yang lemah, atau kekurangan. Sedangkan ad-darru adalah kerusakan pada sesuatu, pada harta, pada keluarga, pada kehidupan yang kita bangun. Namun lihatlah teladan dari seorang Nabi mulia, Nabi Ayyub. Beliau diuji dengan sakit yang panjang, kehilangan harta, bahkan kehilangan keluarga. Tetapi beliau tidak pernah bersandar pada amal dan kesabarannya. Beliau tidak berkata, aku kuat, aku hebat. Beliau bersandar pada imannya, bahwa Rabb-Nya adalah sebaik-baik yang Maha Penyayang. Beliau berdoa dengan harap dan yakin bahwa rahmat Allah tidak pernah hilang. Dan apa balasan Allah? Allah bukan hanya menyembuhkan beliau, Allah mengembalikan hartanya, bahkan Allah melipat gandakan keturunannya. Sebagai rahmat, sebagai karunia bagi hamba yang sabar dan tawakal. Maka ketika ad-durru menimpa diri kita, atau ad-darru menimpa kehidupan kita, ingatlah teladan Nabi Ayyub, bersandar kepada Allah, bukan pada diri kita, karena Allah adalah sebaik-baik penyayang. Malahan Allah mengabadikan nama Ayyub alaihissalam dalam Al-Quran. Saudaraku,
ujian kita belum seberapa. Saat sabar terasa sangat berat. Kadang kita sabar, tapi doa belum dikabulkan. Nabi SAW bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Hadis surat Bukhari nomor 6340. Ternyata yang disebut tergesa-gesa itu bukan berlari, bukan cepat bergerak, tetapi hati yang lelah karena merasa doanya belum dijawab. Saudaraku, hadis ini mengajarkan satu hal besar. Doa itu pasti dikabulkan selama syaratnya terpenuhi, selama tidak ada penghalang, selama hati kita masih bergantung kepada Allah. Tapi pengabulan doa itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Pengabulan doa seorang muslim itu akan Allah beri dalam 3 bentuk. Pertama, dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Kedua, dijauhkan dari keburukan yang setara dengan doanya. Ketiga, disimpan sebagai pahala besar di akhirat. Bayangkan, kita merasa doa tidak dijawab. Padahal mungkin Allah sedang menolak musibah besar yang tidak kita ketahui. Atau Allah sedang menyiapkan pahala yang kelak membuat kita berkata di akhirat, ya Allah, seandainya dulu tidak ada satu pun doaku yang Engkau kabulkan di dunia. Saudaraku, masalahnya bukan pada doa kita. Masalahnya seringkali pada kesabaran kita. Kita ingin hasil, tapi lupa bahwa Allah Maha tahu waktu terbaik. Allah Maha mendengar, bahkan sebelum air mata kita jatuh. Allah Maha dekat, bahkan sebelum lisan kita mengucap. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasil. Karena berhenti berdoa adalah tanda kita lebih percaya pada waktu kita daripada takdir Allah. Berdoalah meski keadaan belum berubah. Berdoalah meski pintu masih tertutup. Berdoalah meski jawaban belum terlihat. Karena setiap doa tidak pernah sia-sia. Setiap doa dicatat. Setiap doa didengar. Dan setiap doa pasti Allah balas dengan cara terbaik menurutnya. Maka jangan tergesa-gesa, jangan berkata, saya sudah doa tapi tidak dikabulkan.
Bisa jadi Allah menunda karena pahala yang lebih besar. Bisa jadi jawaban itu sudah dekat. Sabar yang paling tinggi. Sabar ada 3. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Dan yang paling berat adalah sabar ketika hati hancur, tapi iman tetap tegak. Allah berfirman, "Wabasyiris sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah sendiri yang memberi kabar gembira. Masya Allah. Mengapa Allah menguji kita? Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ujian bukan hukuman, tapi cara Allah mengangkat derajat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2398. Jika kita diuji, berarti Allah ingin mendekatkan kita. Buah kesabaran. Buah sabar di dunia, hati tenang, doa mustajab, dosa dihapuskan oleh Allah. Buah sabar di akhirat, surga tanpa hisab, tanpa penghitungan amal kita, tapi langsung masuk surga. Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan suatu hari nanti para malaikat menyambut kita di pintu surga. Mereka berkata dengan penuh kemuliaan, salam sejahtera atas kalian, salam kedamaian, salam keselamatan, salam bebas dari segala siksa. Allah mengisahkan suasana itu dalam Al-Quran, bahwa salam itu adalah balasan atas kesabaran mereka di dunia. Sabar dalam mentaati Allah, sabar menjauhi maksiat,
sabar menghadapi cobaan hidup. Mungkin di dunia kita pernah menangis diam-diam, menahan diri dari dosa, menahan hati dari keluh kesah. Tetapi semua itu tidak sia-sia. Kelak malaikat menyambut kita dengan salam, dan Allah berkata, "Inilah surga tempat kesudahan kalian." Subhanallah, alangkah nikmatnya tempat kembali itu, tempat tanpa sedih, tanpa takut, tanpa air mata. Maka, wahai saudaraku, bersabarlah hari ini, karena setiap kesabaran sedang menyiapkan salam dari malaikat di akhirat nanti. Saudaraku, mungkin hari ini kita menangis, mungkin kita lelah, namun ingat, setiap air mata jatuh di hadapan Allah akan berubah menjadi cahaya di akhirat. Mari berdoa. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami. Jangan biarkan kami putus asa. Jadikan ujian ini jalan menuju surgamu. Kuatkan kami dalam ujian, dan berilah kami balasan tanpa hisab-Mu kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.